Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Harian untuk Jemaat GP Krisminfo. Senang sekali bisa berjumpa kembali, kiranya anugerah Tuhan selalu menyertai kehidupan kita bersama. Firman Tuhan pada kesempatan Renungan Harian kali ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-10, dan saya akan membacakan satu ayat untuk saudara, yakni ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, beberapa tahun yang lalu ada seorang artis yang sedang berada di puncak kesuksesannya. Ia ditanyai oleh seorang wartawan, "Apa tujuan hidup Anda?" Artis ini menjawab, dia pengen hidup bahagia, mati masuk surga. Hidup bahagia, mati masuk surga. Tetapi saya melihat realita itu tidak benar-benar terjadi di dalam hidupnya, sebab dia mengalami begitu banyak persoalan dan dia baru saja menikah untuk yang ketiga kalinya. Kita tidak sedang menggosipkan orang lain, tetapi yang ingin saya katakan di sini bahwa hasrat yang baik saja itu tidak cukup. Itu harus dibarengi dengan usaha, kita harus mengejarnya supaya sedapat-dapatnya itu menjadi realita, menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Sebab jika tidak, maka banyak persoalan akan membuyarkan semua tujuan yang terbaik kita sekalipun. Banyak persoalan akan menenggelamkan hidup kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang Kristen, kita seharusnya memikirkan tentang surga dengan suatu dasar yang kuat. Dasar yang kuat akan membuat kita yakin masuk surga, namun kita tetap mengejar hidup di dunia, suatu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun memang iman Kristen, bagaimana kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu akan membuat kita pasti masuk surga. Kita harus mengejar hidup yang berkenan di hadapan Tuhan selama kita diam di dunia ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin menanyakan satu hal kepada saudara. Apakah saudara pernah memesan tenda untuk sebuah acara? Hanya sebentar saja bukan tenda itu dipasang? Sebab tenda itu setelah acara selesai, semuanya harus dibongkar dan kita kembalikan kepada pemiliknya. Nah, Rasul Paulus menggunakan analogi tenda ini di dalam dia memahami tentang surga. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus memandang tubuhnya, hidupnya itu sebagai sebuah kemah. Hanya sekedar seperti tenda, tempat kediaman kita di bumi. 2 Korintus 5 ayat 1 dan 6. Dan suatu hari nanti tenda itu akan dibongkar, yaitu saat kematian datang. Namun satu hal, Tuhan akan menggantikannya dengan tempat kediaman yang lebih baik di surga yang tidak akan pernah dibongkar, karena itu akan abadi, akan kekal sampai selama-lamanya. Inilah yang ingin saya garis bawahi dari pemahaman Rasul Paulus di sini. Bapak Ibu Saudara, harapan bahwa suatu hari nanti kita akan memperoleh tempat kediaman di surga yang lebih baik lagi, itu membuat Rasul Paulus tabah di dalam menghadapi penderitaan hidup, termasuk kematian yang senantiasa mengancam karena pelayanan dia yang beresiko luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketabahan. Bahasa Indonesia menerjemahkan
tabah itu sebagai suatu sikap berani di dalam menghadapi cobaan, kesulitan, serta bagaimana seseorang tetap hatinya tetap dan kuat di dalam menghadapi bahaya. Namun kata tabah yang digunakan oleh Rasul Paulus di sini di dalam bahasa asli Yunani ini bukan hanya sebatas berani, melainkan suatu sikap hati yang percaya diri, bahkan yang memiliki semangat yang tinggi di dalam menghadapi penderitaan. Bapak Ibu, keyakinan akan janji Allah ini telah menguatkan Rasul Paulus. Dia tabah, menjadi kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Saya yakin kita berusaha menghadapi penderitaan hidup, persoalan hidup. Tetapi sudahkah kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan percaya diri dan semangat tinggi? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, suatu hari seorang bapak memarahi anak perempuannya yang ditangkap polisi karena kedapatan narkoba. Dengan marah dan kecewa, bapak ini berkata kepada anak perempuannya, "Kamu udah bikin malu bapak. Mau ditaruh di mana muka bapakmu ini, ha?" Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, senang atau susah hidup kita, kita harus mengejar hidup yang berkenan bagi Tuhan. Sebab di surga nanti suatu hari kita bukan hanya akan hidup bahagia lepas dari persoalan, bukan. Tetapi kita akan melihat Tuhan. Artinya kita akan jumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Sehingga jika kita menjalani hidup, banyak kali kita tidak mengejar hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Seharusnya kita juga berpikir, mau ditaruh di mana muka kita ketika Tuhan kelak akan memandang kita muka dengan muka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus lalu berkata di dalam ayat 9, "Sebab itu kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya." Bapak Ibu Saudara, untuk menutup renungan kita, saya ingin menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tempat yang Indah, sebuah lagu tentang surga. Bapak Ibu Saudaraku, kiranya anugerah Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus-Nya memelihara saya dan saudara untuk kita terus bertekun mengerjakan keselamatan yang telah kita terima sampai akhirnya waktunya Tuhan akan panggil kita pulang ke surganya yang mulia. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati saudara.